Halo semua, selamat datang kembali di channel List of List. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas manhwa yang berjudul Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-6. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link video part sebelumnya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like dan juga komen, agar kedepannya kami dapat membuat video yang lebih baik lagi. Dan kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama dan kata asing di sepanjang video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Chun Myung masih mencoba memperbaiki ki bawaannya yang rusak menggunakan pil kehidupan Plum Blossom. Setelah selesai dengan itu, luka-luka dan tulang-tulang yang patah di seluruh tubuhnya sembuh semuanya dalam sekejap. Tidak hanya tumbuh, tapi tulang-tulangnya kini menjadi lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi ia tiba-tiba merasa jantungnya berdegup lebih kencang dan sangat cepat. Itu adalah karena ki yang mengalir masuk dari dantian bawahnya mulai menembus ke dantian tengah. Sekedar informasi, dantian ada di 3 tempat. Di perut sebagai dantian bawah, jantung adalah dantian tengah, dan kepala adalah letak dari dantian atas. Itu rasanya seperti ombak laut yang mengamuk, dan Chun Myung seperti tidak bisa mengendalikannya. Jika ki itu menembus dantian atas, maka kekuatan dalamnya akan hancur. Chun Myung harus menghentikan itu sebelum mengalir lebih ke atas lagi. Tapi Chun Myung mengingat perkataan dari Sahyung Jangmun. Jika seniman bela diri lebih memilih untuk menekan dan mengendalikan arusnya, tapi seseorang yang memilih jalan Dao akan membiarkan mengalir begitu saja. Kemudian Chun Myung mencoba untuk tenang dan sepertinya ia masuk ke alam bawah sadar dan sedang berada di depan sebuah tembok yang retak. Chun Myung menyadari jika ia saat ini sedang berada di dantian atas, dan dinding retak itu adalah pintu ke dantian atasnya. Ia berpikir seberapa parah kerusakan tubuhnya itu. Dari balik tembok itu, ia merasakan jika ada seperti ombak besar yang meronta-ronta untuk menembus dinding itu. Jadi, Chun Myung sepertinya memilih untuk mengalirkannya daripada menekan aliran dantian itu. Kini, dantian Chun Myung telah mengalir menembus dantian atas sepenuhnya. Setelah itu, terlihat tubuh Chun Myung yang melayang di atas bak terbang. Dan setelah sadar, tubuhnya langsung terjatuh. Chun Myung merasa jika meridiannya telah terbuka sepenuhnya, dan ia merasakan adanya perbedaan kekuatan daripada sebelumnya. Dan dengan pasti, tubuhnya yang sekarang telah menjadi kuat sepenuhnya. Chun Myung membuka peti kecil yang berisi pil blossom dan mengatakan jika itu tidak ada artinya lagi bagi dirinya. Tapi mungkin itu berguna bagi yang lainnya. Ia memutuskan untuk kembali dengan membawa itu. Saat akan sedang melompat, ia tersadar akan sesuatu dan masuk lagi ke dalam gua. Ternyata, ia mengambil sesuatu yang ternyata adalah alkohol. Dalam hatinya bilang, jika bukannya ia ingin minum-minum, tapi hanya penasaran, bagaimana rasanya alkohol yang berusia ratusan tahun. Chun Myung lalu melompat untuk meninggalkan tempat itu. Ia terus berlari meninggalkan gua kecil kesayangannya. Setelah sampai di atas, Chun Myung merasa heran karena tubuhnya terasa sangat ringan sekali saat ini. Ia sangat menyukainya, dan ia merasa jika udara di pagi hari terasa sangat sejuk dan harum. Tapi yang ia cium bukanlah bau dari pagi, melainkan bau dari tubuhnya yang mengeluarkan bau busuk karena toksik dalam tubuhnya telah keluar. Keesokan harinya di pagi hari, diperlihatkan semua murid telah bangun untuk melakukan latihan rutin mereka di pagi hari. Mereka mengeluh karena masih mengantuk dan terasa sangat dingin sekali cuacanya. Mereka bertanya, berapa lama lagi mereka harus melakukan latihan itu? Dan yang lainnya juga bertanya, bukankah Chun Myung bertingkah aneh akhir-akhir ini? Chun Myung tidak terlihat seperti biasanya. Jika dipikir-pikir juga begitu, Chun Myung juga tidak hadir di latihan akhir-akhir ini. Salah satunya bertanya, apakah rumor itu benar jika Chun Myung mengalami ki dalam yang overload? Dan jika memang begitu, apakah akhirnya mereka tidak perlu melakukan latihan lagi? Mereka bilang, jika selama ini mereka melakukan latihan hanya karena tidak bisa melawan balik Chun Myung. Tapi sekarang kondisinya beda. Chun Myung telah sekarat, jadi mereka bisa menghajarnya beramai-ramai.
Melihat semua murid bersekongkol untuk menentang Chun Myung, membuat Jogul bertanya pada Yojong, bagaimana mereka harus bersikap. Yojong meminta Jogul untuk membiarkan mereka, karena mereka akan menemukan kebenaran cepat atau lambat. Dan pintu kamar Chun Myung terbuka, yang membuat semua yang ada di sana memalingkan wajah mereka untuk melihat siapa yang keluar dari kamar itu. Tentu saja mereka semua terkejut, karena itu adalah Chun Myung dengan kondisi yang terbaiknya. Mereka mengetahui jika Chun Myung telah pulih. Jika mereka melawan Chun Myung, maka tamatlah riwayat mereka. Chun Myung mengatakan, jika ia tidak bisa mengatakan seberapa menyesalnya ia karena tidak bisa ikut latihan bersama mereka, dikarenakan kondisi tubuhnya waktu lalu. Mereka mengatakan tidak mempermasalahkan itu. Chun Myung merasa sangat bersalah karena membiarkan mereka berlatih dengan keras walaupun dirinya tidak ada. Akan tetapi, meskipun kesalahan telah terjadi, itu semua bisa diatasi. Jika kurang dalam berlatih, maka mereka harus perlu berlatih lebih keras dari biasanya. Tentu saja, pernyataan dari Chun Myung membuat mereka kebingungan. Chun Myung lalu mengacungkan jempolnya dan mengatakan, "Run!" Tapi mereka semua tidak mengerti dan masih terdiam. Chun Myung mengatakan, sesuai dengan pepatah, siapa yang duluan dia yang dapat. Dan setengah dari mereka yang lambat, maka akan berlari lagi. Yojong sepertinya mengerti dan langsung berlari. Tapi sepertinya ada murid yang masih tidak mengerti dan bertanya, apakah Chun Myung meminta mereka untuk beralih ke puncak gunung teratai dan kembali lagi? Jogul juga mengikuti Yojong, yang duluan berlari tanpa mengajaknya. Tentu saja mereka harus berlari juga mengejar Yojong dan Jogul. Tapi sepertinya sebagian dari mereka masih tidak mengerti, yang membuat temannya geram dan bilang, jika mereka terlambat, maka mereka harus mengulanginya lagi. Setelah itu, baru mereka semua berlari mendaki gunung. Dalam hati Chun Myung bilang, berani sekali mereka bersekongkol untuk melawannya. Tapi Chun Myung menyukainya dengan keberanian mereka untuk mencoba sesuatu seperti itu. Karena seseorang yang terlalu patuh itu punya batasan. Akan tetapi, jika tidak memiliki kemampuan dan hanya mengeluh terus, maka itu tidak ada gunanya. Untuk mendapatkan hak agar mereka bisa menyuarakan pendapat mereka, hal pertama dan terakhir yang mereka perlukan adalah kekuatan. Dan Chun Myung akan dengan senang hati membantu mereka mendapatkan kekuatan. Dalam ribuan tahun sejarah dunia seni bela diri, sudah tidak terhitung jumlahnya orang yang terkenal karena usaha mereka sendiri. Namun, satu orang saja tidak bisa meningkatkan seluruh martabat sekte. Dalam kata lain, demi kesuksesan seluruh sekte, semua orang di dalamnya harus menjadi kuat. Chun Myung bilang, jika ia akan mengembalikannya agar kekuatan sekte berbunga jauh melebihi dari masa lalu. Kini mereka semua sudah kembali ke kuil dengan keadaan tepar tanpa daya. Di saat semuanya terbaring, hanya Yojong yang masih sanggup untuk berdiri. Jogul tidak menyangka jika Yojong masih sanggup berdiri setelah melalui sesi latihan yang gila. Jogul mulai mengerti mengapa senior besar dinamakan senior besar. Bukan karena kemampuannya, tapi dari mentalnya yang kuat. Chun Myung yang tengah membawa beberapa batu untuk latihan merasa jika yang ia bawa itu terasa sangat ringan sekali, dan meminta bagi siapa saja yang sudah selesai berlatih, meminta untuk membantunya memberikan tambahan beban latihan padanya. Tapi tidak ada satupun yang menjawab perkataannya, karena semua orang masih terbaring. Chun Myung hanya bilang, mengapa mereka semua pada tiduran? Padahal baru sedikit saja yang mereka kerjakan, dan mereka sudah kelelahan. Haduh. Jogul dalam hatinya bilang, dasar monster. Chun Myung melanjutkan perkataannya, jika anak-anak zaman sekarang tidak punya kegigihan sama sekali. Jika saja di zamannya, itu semua berbeda. Mereka yang mendengar perkataan Chun Myung bilang, malah justru Chun Myung lah yang paling muda. Chun Myung lalu melempar batu-batu yang ia bawa dan mengatakan untuk mengakhiri latihannya dan meminta mereka untuk sarapan dan kembali lagi latihan nanti siang hari. Dan jika mereka datang terlambat, maka Chun Myung akan membuat mereka latihan 10 kali lebih berat. Di ruang makan, mereka semua terlihat sedang lesu dan beberapa tidak memakan makanannya. Yojong bertanya, mengapa mereka tidak memakan makanan mereka? Salah satu murid mengatakan, jika ia tidak bisa makan, karena jika menyuapkan sesuatu ke mulutnya, maka ia akan muntah. Dan salah satu lainnya bertanya pada Yojong,
Bukankah latihan tadi sedikit terlalu ekstrim? Yojong tidak menjawab itu dan terlihat tubuhnya juga gemetar. Murid-murid di sana juga setuju dengan pernyataan teman mereka, karena latihan tangan mereka gemetaran tidak bisa memegang sumpit dengan benar. Latihannya terlalu ekstrim. Jika seperti itu terus, maka mereka bisa mati. Apakah senior Yojong bisa melakukan sesuatu akan itu? Yojong tidak menjawab perkataan mereka dan menanyakan pendapat dari Jogul. Jogul mengatakan, jika memang latihan mereka makin hari makin intens, dan mereka saat ini berada di titik di mana tubuh mereka tidak bisa mengimbanginya. Jogul mengatakan perumpamaan mengenai baja menjadi lebih kuat selama di tempat terus-menerus, tapi tidak seperti manusia. Tapi sepertinya Chun Myung menyadari hal itu. Jadi Jogul pikir akan lebih baik bagi mereka untuk meneruskan apa yang telah mereka mulai hingga saat ini. Dan jika tidak ada yang berubah, ia akan mencoba berbincang pada Chun Myung. Setelah itu, Yojong membenarkan apa yang dikatakan oleh Jogul. Jika waktunya sudah tiba, ia akan yang menjadi pertama maju untuk berbicara pada Chun Myung. Setelah selesai sarapan, kini diperlihatkan Jogul yang berbaring di kamarnya mengatakan dalam hatinya, jika ia harus berlatih lagi nanti setelah bangun. Ia merasa badannya akan remuk sebentar lagi. Ia berpikir ia bisa melewati segalanya, mau seberapa sulit yang ia hadapi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bisa mengikuti latihan yang intens itu terus-menerus? Jogul lalu mendengar seseorang membangunkannya. Setelah membuka matanya, ia melihat ternyata Chun Myung yang membangunkannya. Setelah itu, Jogul telah bangkit. Chun Myung mengatakan, jika sangat sulit baginya untuk mendapatkan satu, tapi ia memberikannya pada Jogul, karena Jogul adalah Jogul. Jogul bertanya, apa yang akan Chun Myung berikan padanya? Chun Myung memperlihatkan telapak tangannya yang menggenggam sesuatu. Itu adalah pil kehidupan Plum Blossom. Tentu saja itu membuat Jogul terkejut dan bertanya, bukankah itu pil kehidupan? Chun Myung meminta Jogul untuk diam. Jogul bertanya pada Chun Myung, mengapa Chun Myung memberikan padanya benda berharga seperti itu dan tidak menggunakan pada dirinya sendiri? Chun Myung menjawab karena Jogul membutuhkannya, dan Chun Myung meminta Jogul untuk merahasiakannya dari yang lain. Chun Myung meminta Jogul untuk memakannya dan akan membantu Jogul. Dalam hati Jogul merasa malu karena telah menganggap Chun Myung seorang iblis. Chun Myung yang ada di belakang Jogul dengan tawa kejinya bilang, jika mulai sekarang tidak akan mudah bagi senior-seniornya. Dia memang iblis. Di siang hari, mereka semua tengah berlatih dengan pedang mereka di lapangan. Ada sosok besar Unam yang mengawasi jalannya latihan. Dalam hati Unam bilang, rasanya ada sesuatu yang berbeda. Arah tebasan pedang mereka lebih stabil. Mereka berlatih hal yang sama hingga saat ini, tapi gerakan mereka menjadi lebih stabil dan lebih tajam. Dan ia juga bisa merasakan kekuatan dari kaki mereka. Dan itu membuat tubuh bagian atas mereka tetap tegap, sehingga membantu mereka untuk menaruh lebih banyak beban pada pedang mereka. Apa ini hal yang memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat? Lalu Unam mengingat apa yang dikatakan Chun Myung dan bertanya, apakah jangan-jangan itu karena hasil latihan pagi mereka? Kemudian Unam mengatakan, jika mereka sudah melakukan hal yang bagus, ujung pedang mereka terasa hidup. Ia sangat puas melihat partisipasi mereka di pagi hari dengan semangat dan meminta mereka untuk meneruskan latihan dengan baik. Unam berencana untuk melewati beberapa tahap yang tersisa, dan Sasu Unam mengatakan akan mengajarkan mereka teknik pedang Taiyi Flumox. Mendengar itu, semua murid merasa sangat senang. Mereka tidak menyangka mereka yang murid kelas 3 akan mempelajari teknik Taiyi Flumox. Jadi mereka rasa sudah banyak berkembang. Dalam hati Unam mengatakan, pekerja keras harus diberi hadiah, dan mereka yang mendapatkan hadiah akan bekerja lebih keras. Jika umpan balik yang positif itu terus berlanjut, anak-anak akan menjadi ahli pedang yang akan mewakili sekte Gunung Berbunga. Lalu, tiba-tiba pemimpin sekte mencari Unam. Pemimpin sekte dan Unam kini berpindah lokasi untuk membicarakan sesuatu. Pemimpin sekte mengatakan, jika sepertinya ada masalah. Pemimpin sekte memberikan sebuah buku. Pemimpin sekte mengatakan, jika itu adalah buku tentang teknik equilibrium yang ada di dalam peti yang ditemukan oleh Chun Myung. Unam harus melihat ke halaman terakhir. Unam terkejut melihatnya. Di sana tertulis sebagai berikut. Untuk penerusku.
Tidak ada yang salah dalam mengubah atau mengembangkan teknik yang ada di Sekte Gunung Berbunga. Pada dasarnya, teknik memang harus secara berlanjut berubah dan berkembang. Akan tetapi, teknik pedang equilibrium adalah dasar teknik Sekte Gunung Berbunga. Dan dengan mengubahnya, berarti sama saja dengan mengubah seluruh Sekte Gunung Berbunga sebagai kesatuan. Untuk penerusku, aku ingin kau menyadari hal itu. Un'am setelah membacanya lalu mengatakan pada pemimpin sekte, jika zaman telah berubah, apakah mereka mau tidak mau harus menggunakan teknik pedang equilibrium itu? Karena percakapan di sini panjang, Mimin sebutkan intinya saja. Percakapan mereka isinya adalah memutuskan untuk menggunakan teknik pedang equilibrium yang baru atau equilibrium yang lama. Un'am di sini menentang untuk menggunakan teknik equilibrium yang lama karena alasannya adalah para murid sudah terbiasa dengan teknik yang baru. Dan itu sudah terlambat bagi para murid. Tapi setelah perdebatan dan research secara mendalam dengan bertanya pada Junmyung, akhirnya pemimpin sekte akan memulai mengubah teknik dasar Sekte Gunung Berbunga dari teknik True Equilibrium atau yang baru menjadi teknik pedang equilibrium yang lama. Setelah masa-masa sulit yang dialami, akhirnya Sekte Gunung Berbunga merasakan kedamaian. Permasalahan finansial yang menjadi masalah utama bagi sekte kini telah terselesaikan, dan kuil kini dipenuhi dengan canda dan tawa dari semua orang yang bahagia dan damai. Tapi saat ini, bukanlah tempat yang damai, tapi kacau. Karena saat ini, Sekte Gunung Berbunga tengah menjalankan bisnis, tapi tidak berjalan dengan bagus. Semua yang terjadi adalah kekacauan, karena sepertinya atasan dari Sekte Gunung Berbunga sangat bermasalah dalam mengelola bisnis, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis. Junmyung lalu bertanya sebuah solusi dari Jogul. Jogul menjawab jika ia tidak tahu solusinya sama sekali, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jogul meneruskan, andai saja tetua Huang masih sehat. Junmyung bertanya, siapa itu? Jogul menjawab, jika beliau adalah pedagang yang hebat. Ia adalah salah satu pedagang hebat yang aktif di provinsi Shaanxi. Dia sudah menjadi sponsor Sekte Gunung Berbunga sejak lama. Ia cukup terkenal di sana. Lagi pula, Sekte Gunung Berbunga bisa berdiri berkat bantuan dia. Junmyung bertanya, apa yang tetua Huang lihat dari Sekte Gunung Berbunga yang akan runtuh itu? Jogul dengan kesal menjawab jika ia tidak tahu. Tapi ia mendengar jika tidak hanya Sekte Gunung Berbunga, tapi banyak tempat juga yang ia sponsori. Jika saja ia ada di sana, mungkin saja tidak akan ada masalah karena bisa mendapatkan bantuan darinya. Junmyung mengatakan, bukankah masalahnya sudah beres? Toh mereka tinggal meminta bantuan darinya saja? Jogul mengatakan, justru itu masalahnya. Mereka tidak bisa, karena tetua Huang sedang terbaring sakit selama 1 tahun. Dan dirumorkan jika beliau tidak sadarkan diri. Saat sedang mengobrol, Junmyung dipanggil oleh seorang, itu adalah Un'am. Un'am mengatakan, jika sebenarnya ia merasa jika mereka perlu Junmyung untuk mengunjungi Gunung Berbunga. Junmyung terkejut, mengapa harus dirinya? Padahal masih ada senior-seniornya yang lebih kuat. Ia paling muda di sana, jadi pada dasarnya tubuhnya lah yang paling lemah. Belum selesai dengan perkataannya, Junmyung disela oleh Un'am. Dan juga, Junmyung lah yang tidak melakukan apa-apa. Junmyung beralasan jika ia menyapu halaman, walaupun sedikit, dan bertanya alasan Un'am meminta Junmyung pergi ke sana. Un'am mengeluarkan sebuah amplop dan bilang, jika ia ingin Junmyung mengantarkan surat itu kepada pemimpin sekte atau bagian keuangan. Sebagai info tambahan, Junmyung dan beberapa orang kini tengah menjalankan bisnis sekte di kota sekitar. Un'am mengatakan, jika itu sangat mendesak, jadi tidak boleh menunda-nunda lagi. Karena itu adalah surat dari Guild Pedagang Euna, jadi Junmyung harus mengantarkannya dengan hati-hati. Jogul berbisik pada Junmyung, jika Guild Pedagang Euna adalah di mana tetua Huang yang merupakan bagian dari aliansi pedagang. Junmyung menerima surat itu, dan Un'am menambahkan, jika mereka agak ketinggalan,